AS Roma batal beli Aaron Wan-Bissaka. Rencana Manchester United untuk menjual Aaron Wan-Bissaka di musim panas ini mungkin mengalami kegagalan. Salah satu calon pembeli sang bek AS Roma mulai mundur perlahan dari transfer tersebut. Nama Wan-Bissaka dikabarkan masuk dalam daftar jual Manchester United di musim panas ini. Sang bek tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag sehingga dia bakal dijual untuk menambah dana transfer mereka. Salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengan Wan-Bissaka adalah AS Roma. Jose Mourinho dilaporkan tertarik untuk memboyong sang bek. Tim Talk melaporkan bahwa situasi ini kini berubah. AS Romanya Mourinho memutuskan untuk mundur perlahan dari transfer tersebut. Menurut laporan itu, manajemen AS Roma sudah menemui manajemen United untuk membahas transfer Wan-Bissaka. Dari pertemuan itu, Il Lupi memutuskan untuk mundur. Mereka merasa harga sang bek kemahalan. United membandrolnya di kisaran angka 50 juta euro. Bagi Roma, harga itu tidak cocok dengan budget transfer mereka. Jadi mereka mundur perlahan dari pemburuan sang bek. Menurut laporan yang sama, AS Roma sendiri sudah mendapatkan alternatif Wan-Bissaka. Dia adalah bek Arsenal Hector Bellerin. Bellerin masuk dalam daftar jual Arsenal di musim panas ini karena sang bek tidak mau lagi bermain di bawah asuhan Mikel Arteta. Harga Bellerin dilaporkan juga lebih terjangkau. Jadi AS Roma memilih untuk fokus membeli sang bek. Meski AS Roma mundur, masih ada satu klub yang dilaporkan serius ingin bermain dengan Wan-Bissaka. Klub itu adalah mantan klub sang bek Crystal Palace. Namun Crystal Palace dilaporkan hanya mau meminjam sang bek terlebih dahulu. Manchester United dan Bayern Munchen saling sikut demi Denzel Dumfries. Pemain sayap Inter Milan, Denzel Dumfries diwartakan menjadi rebutan Manchester United dan Bayern Munchen pada jendela transfer musim panas tahun ini. Inter Milan sendiri diklaim akan mengorbankan Dumfries demi mempertahankan Alessandro Bastoni. Inter Milan pada musim panas tahun ini diwartakan akan kembali melepas salah satu pemain bintangnya. Hal itu dilakukan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Terlebih Nerazzurri diwartakan memiliki niat untuk memulangkan Romelu Lukaku dan mendatangkan Paulo Dybala. Salah satu pemain Inter yang diincar oleh banyak klub adalah Alessandro Bastoni. Namun La Bene Mata diwartakan tidak memiliki niat untuk melepas Bastoni ke klub lain dalam waktu dekat. Inter diklaim lebih memilih untuk memasukkan nama Denzel Dumfries ke dalam daftar jual mereka pada musim panas tahun ini. Dumfries sendiri didatangkan oleh Inter Milan pada musim panas tahun 2021 yang lalu. Di musim pertamanya Dumfries tampil sebanyak 45 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 5 gol dan 7 assist. Bahkan bek kanan asal Belanda tersebut sukses membantu Inter Milan memenangkan trofi Piala Super Italia dan Piala Italia. Dilansir dari Calciomercato, Dumfries diwartakan masuk ke dalam daftar belanja Manchester United dan juga Bayern Munchen pada musim panas tahun ini. Manchester United membutuhkan bek kanan baru seiring dengan rencana mereka melepas Aaron Wan-Bissaka. Sementara Bayern Munchen ingin menjadikan Dumfries sebagai pesaing bagi Nozair Mazraoui yang baru saja mereka datangkan dari Ajax Amsterdam. Saran legenda Manchester United untuk Erik ten Hag, datangkan pemain yang fisiknya kuat. Sebuah saran diberikan Brian Robson kepada Erik ten Hag. Mantan kapten Manchester United tersebut menilai sang manajer harus mendatangkan pemain dengan kekuatan fisik yang bagus. Manchester United dikabarkan akan aktif di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah sedang mencari pengganti dari beberapa pemain mereka yang cabut di musim panas. Menurut kabar yang beredar, ada 3 sektor yang diprioritaskan dalam transfer United saat ini. Ten Hag ingin mendatangkan gelandang, penyerang, dan juga bek tengah baru di musim panas ini. Robson mengaku antusias menantikan transfer Manchester United. Satu hal yang pasti, musim panas ini bakal sangat menarik bagi Manchester United, ujar Robson kepada World Football Index. Robson percaya bahwa United pasti akan mendatangkan beberapa pemain baru di musim panas. Dia menyebut bahwa United sudah kehilangan beberapa pemain di musim panas ini, jadi mereka otomatis butuh sejumlah pemain baru. Saat ini ada beberapa pemain United yang kontraknya habis dan meninggalkan klub ini. Jadi minimal klub akan mencari pengganti pemain-pemain yang pergi ini. Robson sendiri punya satu permintaan kepada Erik ten Hag. Dia menilai sang manajer harus mendatangkan pemain-pemain dengan fisik kuat agar bisa bersaing dengan pemain-pemain di EPL. Erik ten Hag pasti ingin membangun timnya sendiri dan saya tertarik melihat bagaimana dia membangun tim ini.
Saya penasaran siapa yang akan dia boyong ke dalam klub ini untuk musim depan. Saya pribadi menilai klub ini harus mendatangkan sejumlah pemain dengan kekuatan fisik yang kuat di musim panas ini agar tim ini kian kokoh untuk musim depan, ujar Brian Robson. Manchester United sendiri dilaporkan sedikit lagi akan menuntaskan transfer pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah sedikit lagi dilaporkan akan mengamankan jasa Frenkie de Jong dari Barcelona. Peluang Liverpool dan Manchester United datangkan Matthijs de Ligt masih terbuka. Peluang Liverpool dan Manchester United untuk merekrut Matthijs de Ligt masih terbuka karena sang bek tidak menutup kemungkinan untuk cabut dari Juventus. Matthijs de Ligt jadi rebutan banyak klub saat masih di Ajax Amsterdam. Pada akhirnya Juventus yang memenangkan perburuan bek asal Belanda tersebut. Sayangnya karir Matthijs de Ligt di Juventus tidak selalu mulus. Dia sempat beradaptasi dengan sepak bola ala Italia. Matthijs de Ligt pun sering disebut bakal cabut dari Juventus, apalagi ada beberapa tim yang disebut siap menampungnya. Saat ini kontrak Matthijs de Ligt di Juventus tersisa 2 tahun, akan tetapi dia disebut bakal cabut dari Turin pada musim panas 2022 ini. Matthijs de Ligt lantas mengatakan bahwa dirinya sekarang sedang berusaha menegosiasikan kontrak baru dengan Juventus. Akan tetapi dia juga tidak menutup pintu pindah ke klub lain, termasuk Liverpool dan Manchester United, yang disebut meminatinya pada musim panas 2022 ini. Pembicaraan sedang diadakan dan ketika saatnya tiba saya akan menemukan apakah saya akan memperpanjang, apakah saya ingin mencari di tempat lain, jawab Matthijs de Ligt seperti dikutip dari 90 Min. Saya selalu melihat apa yang terbaik untuk diri saya sendiri dalam hal proyek olahraga. Tempat keempat, 2 tahun berturut-turut tidak cukup baik bagi kami. Kami harus membuat langkah ke arah itu, ungkap Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt tampil reguler bersama Juventus pada musim kemarin. Dia mencatatkan 42 penampilan di semua kompetisi. Bagi Matthijs de Ligt, kompetisi musim lalu diakuinya sebagai momen terbaik di sepanjang karirnya bersama Juventus, bahkan mendapatkan pujian dari klub. Secara pribadi ini adalah tahun terbaik saya sejauh ini dalam hal waktu bermain dan juga cara saya bermain, ujar Matthijs de Ligt. Klub telah mengatakan itu kepada saya dan saya telah menunjukkan musim ini ketika cedera Giorgio Chiellini dan juga Leonardo Bonucci apa yang mampu saya lakukan. Saya harus memimpin dan juga berjalan dengan baik. Saya pikir itu langkah selanjutnya, ungkap Matthijs de Ligt. Musim depan kemungkinan akan ada perubahan di kubu Manchester dan Liverpool juga. Ada sejumlah pemain di lini belakang yang disebut akan cabut dari kedua klub tersebut. Dari United, Setan Merah kemungkinan ditinggal banyak pemain, sebut saja Phil Jones dan juga Eric Bailly. Matthijs de Ligt jadi opsi yang layak mengisi posisi lini belakang United, apalagi dia sangat akrab dengan Erik ten Hag.